Shalom teman-teman, apa kabarnya? Sebelum kita ikut kebaktian sekolah minggu, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Pertama, persiapan diri, mandi supaya tubuh kita bersih dan wangi. Dan jangan lupa gosok gigi ya. Dan yang paling penting, kita harus berpakaian rapi seperti kita pergi ke gereja. Kedua, siapkan media yang akan kita gunakan. Apakah itu handphone, laptop, komputer, atau televisi? Jika menggunakan handphone, pastikan baterainya dalam keadaan penuh. Ketiga, siapkan hati. Kita semua harus menghormati Tuhan. Selama kebaktian tidak boleh sambil bermain, bercanda, atau lari-lari. Duduk yang rapi, jangan sambil tiduran ya. Dan jangan sambil makan minum ya. Nah, semua sudah siap. Sekarang mari kita mempersiapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Selamat beribadah teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, apa kabar semua? Seneng ya hari ini kita bisa bersama-sama kembali di acara kebaktian sekolah minggu. Adik-adik di rumah seneng gak? Seneng ya, Cici Yose seneng gak? Iya, Ci Yosepin senang sekali. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk beribadah. Nah adik-adik sudah siap belum sekarang? Yuk, kalau sudah siap Cici ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai kebaktian sekolah minggu. Kita minta Tuhan yang memimpin kita ya Cici Yose. Kita akan berdoa, kita akan menyanyikan lagu Marilah Tuhan Pimpin Saya. Marilah Tuhan pimpin saya, ku tak berani jalan sendiri dalam dunia penuh susah. Jangan kau tinggalku sendiri. Mari adik-adik semua ikutin Cici Yosepin berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami berterima kasih kami berterima kasih atas pimpinan atas pimpinan dan kebaikan dan Tuhan kebaikan Tuhan bagi kami semua. bagi kami semua. Saat ini Saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. ibadah sekolah minggu kami. Kami mau memuji Kami Tuhan memuji dan Tuhan juga juga mendengarkan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan. Tuhan yang akan pimpin Tuhan yang akan pimpin dan menolong menolong kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. kami berdoa. Amin.
Amin. Masih tetap bangkit berdiri. Adik-adik, senang ya kita bisa beribadah bersama-sama. Sudah siap belum memuji Tuhan? Sudah Siapa pastinya yang ya. sudah siap angkat tangannya? Iya, semuanya pasti sudah siap, Cirosi. Kalau semua sudah siap, kita akan sama-sama ya, kita bangkit berdiri, kita akan nyanyi lagu Mas Sekolah Minggu dengan penuh semangat. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup penuh sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Iya, adik-adik, Cici ingetin ya, walaupun kita beribadah di rumah, kita tidak boleh lupa untuk berdoa dan membaca Firman Alkitab ya. Nah, adik-adik, kita bersyukur ya karena kita mempunyai Tuhan Yesus yang penuh kasih. Kasihnya Tuhan Yesus itu sangat baik dan sangat indah sekali. Ayo adik-adik, kita akan sama-sama kembali memuji Tuhan. Kasih Yesus indah, indah. Oke, gerakan ya. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, kasih Yesus. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Iya, kasihnya Yesus sungguh Indah. Lebih indah dari apa, Cik? Dari pelangi, juga dari Bintang di langit, dan bunga yang di ada di taman. Nah, adik-adik, karena Tuhan kita mengasihi kita, kita juga harus belajar mengasihi Tuhan Yesus dan harus mengutamakan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Iya. Nah, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, kita akan bersama-sama memuji Tuhan yang terutama. Ya. Kita akan memuji Tuhan dengan sikap yang baik ya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan
di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Yang terutama dengan sikap berdoa ya adik-adik. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Kita nyanyikan lagu ini satu kali dengan lembut ya. Kita menyanyikan lagu ini dengan hati kita yang sikap yang berdoa pada Tuhan. Di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya, saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Adik-adik semua, sikap berdoa yang ditutup. Tuhan Yesus, Terima kasih. terima kasih. Tuhan sudah Tuhan sudah mengasihi kami. mengasihi kami. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah memuji Tuhan. memuji Tuhan. Dan biarlah Dan biarlah puji-pujian puji-pujian yang kami nyanyikan dapat menyenangkan hati Tuhan. hati Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ajar kami untuk mengasihi Tuhan dan mengutamakan Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong agar kami bisa duduk dengan tenang, dengan sungguh-sungguh memperhatikan Tuhan. firman Tuhan. Tuhan Yesus, berkati juga untuk Cici Mel yang akan menyampaikan firman Tuhan.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. kami sudah berdoa. Amin. Amin. Silakan duduk adik-adik, duduk yang baik, yang tenang, gak boleh makan, gak boleh ngobrol. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kita panggil Cici Mel untuk menyampaikan firman Tuhan. Halo adik-adik semuanya, selamat berbakti kembali. Cimel berharap semua adik-adik, baik yang di SRI Kerawang, GSRI Cikarang, Cikampek, dan adik-adik dimanapun berada, semuanya dalam kondisi sehat. Kita bersyukur sama Tuhan ya, kalau sampai hari ini kita masih bisa beribadah kepada Tuhan, semua itu karena kebaikan Tuhan buat kita. Nah, tadi kita udah sama-sama memuji Tuhan, saatnya kita belajar firman Tuhan. Sekali lagi Cimel ingetin untuk kita duduk dengan baik, dengan hormat. Walaupun kita beribadah dari rumah, kita tetap hormat sama Tuhan ya. Dan siapkan Alkitabnya, karena kita mau belajar firman Tuhan. Udah siap ya adik-adik? Nah, pada suatu hari, di suatu daerah di kota Samaria, tinggallah seorang anak laki-laki bersama mamahnya. Ma, Papa kemana, Ma? Kok aku nggak lihat Papa, Ma? Papa kapan pulang, Ma? Aku kangen sama Papa. Aku mau ketemu Papa, Ma. Didi, Papa sudah tidak bisa bertemu dengan kita lagi. Papa sudah tidak bisa tinggal bersama-sama kita lagi. Karena Papa sakit parah. Papa terkena sakit kusta. Dan penyakit kusta itu tidak ada obatnya. Jadi Papa tidak dapat disembuhkan lagi. Penyakit kusta itu penyakit yang sangat menular. Dia akan menyerang syaraf-syaraf di tubuh manusia, juga menyerang kulitnya. Dan orang yang penyakit kusta ini, dia sangat menderita sekali karena kulitnya penuh dengan luka-luka, penuh dengan borok. Lalu lama-kelamaan jari-jari tangannya putus, bahkan telinga dan hidungnya juga bisa putus, Didi. Wah, bahkan bisa menyebabkan meninggal dunia. Kalau memang Papa sakit, seharusnya kan Papa tinggal di rumah aja, Ma. Jadi kita bisa merawat Papa. Didi mau ketemu Papa, Ma. Didi takut kehilangan Papa. Didi, Mama tahu, Mama juga maunya seperti itu. Papa tetap di rumah sehingga kita bisa bersama-sama merawat Papa. Tapi menurut adat istiadat kita, kalau seseorang terkena penyakit kusta, dia itu najis. Jadi dia harus pergi jauh dari keluarganya dan diasingkan tinggal jauh di tengah hutan. Tak setiap hari Mama memasak makanan untuk Papa dan mengantarkannya ke hutan. Tapi Mama juga tidak dapat bertemu Papa dari dekat. Dari jauh saja Mama melihatnya. Nanti setelah Mama pulang, baru Papa akan mengambil makanan itu. Kenapa Mama tidak mengajak Didi? Didi kan juga ingin mengantar makanan buat Papa. Didi, bukannya Mama tidak mau mengajak Didi, tapi memang anak kecil tidak boleh ikut, sangat berbahaya. Lebih baik kita bersama-sama berdoa untuk kesembuhan Papa dari rumah ya, Nak ya. Kita berdoa agar suatu hari nanti Papa bisa sembuh dan kembali bersama-sama kita lagi. Iya, Ma. Didi mau berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, tolong sembuhkan Papa Didi. Didi rindu sama Papa. Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong. Amin. Nah, adik-adik, setiap hari Didi berdoa untuk kesembuhan Papa. Karena Didi percaya suatu hari nanti Papa akan menjadi sembuh. Didi,
hari ini Didi udah berdoa belum buat papa? Sudah dong, Ma. Saya sudah berdoa buat papa. Wah, anak pintar ya. Ya sudah, sekarang sudah larut malam, Didi tidur ya. Baik, Ma. Selamat tidur Didi. Sampai bertemu besok pagi ya nak. Mama sayang Didi. Baik, Ma. Didi, Didi, ayo bangun nak. Aduh, aku masih ngantuk, Ma. Nggak boleh begitu. Ayo kamu harus bangun. Mama punya kabar yang sangat menyenangkan. Pasti Didi mau denger. Kabar apa itu, Ma? Aku mau Wah. dengar. Didi tahu nggak? Papa sudah pulang. Wah, papa sudah pulang. Aku senang sekali. Papa sudah pulang. Aku mau Iya. ketemu papa. Nggak boleh. Biarin papa istirahat dulu. Didi nggak boleh ketemu papa dulu ya. Oh, Biarin papa begitu. istirahat ya. Oh, begitu ya, Ma. Iya. Baik, Ma. Bagaimana papa bisa pulang dan bisa sembuh, Ma? Didi mau tahu ceritanya. Iya, Didi mau dengar Wah. ceritanya. Didi dengarkan baik-baik ya. Papa bercerita kepada mama bagaimana papa bisa sembuh. Nah, pada suatu hari waktu papa sedang sakit, papa berkumpul bersama dengan teman-temannya di dalam hutan. Papa sendiri orang Samaria dan 9 orang teman-teman papa itu orang berasal dari daerah Yudea. Papa sering mendengar teman-teman papa bercerita tentang Yesus. Bagaimana Yesus itu berkuasa melakukan banyak mukjizat, melakukan banyak penyembuhan. Orang yang sakit, dia buta, bahkan buta dari lahir, matanya bisa sembuh, matanya bisa melihat lagi. Lalu ada orang yang kakinya tidak bisa jalan, bahkan lumpuh. Orang itu juga bisa disembuhkan. Bahkan yang lebih ajaib lagi, Yesus bisa menyembuhkan orang yang sudah meninggal, dibangkitkan kembali oleh Tuhan Yesus. Wah, waktu itu papa sangat kagum kepada Tuhan Yesus. Papa ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena nanti kalau papa ketemu Tuhan Yesus, papa mau minta, papa memohon agar Tuhan Yesus dapat menyembuhkan penyakit papa dan penyakit teman-teman papa. Lalu pada suatu hari papa mendengar dari kejauhan suara orang ramai. Wah, papa melihat ada sekelompok orang memasuki suatu daerah. Ternyata orang-orang juga sudah berkumpul menyambut kedatangan sekelompok orang itu. Lalu papa kaget karena teman-teman papa berteriak, itu Yesus, itu Yesus. Wah, papa mencari di mana ya orang yang disebut Yesus itu. Wah, jangan-jangan itu ya orang yang pakai jubah putih, wajahnya bercahaya, itu pasti Yesus. Wah, nah dalam adat istiadat saat itu, kalau orang terkena penyakit kusta, mereka harus memukul dirinya dan bilang kami najis gitu. Wah, papa dan teman-teman berteriak dari jauh, kami najis. Tiba-tiba papa terdengar suara keributan. Wah, ternyata mereka lari terbirit-birit. Mereka lihat papa dan teman-teman itu seperti melihat hantu. Mereka ketakutan karena mereka takut tertular dengan penyakit kusta yang kita derita. Wah, papa sedih sekali. Papa pikir hilang harapan papa untuk sembuh karena pasti Tuhan Yesus juga lari. Tuhan Yesus juga mungkin takut tertular dengan penyakit papa dan teman-teman. Lalu pada saat papa mengangkat kepala papa kaget sekali. Wah, ternyata masih ada satu orang yang tinggal di situ dan dia itu adalah Yesus. Wah,
Yesus tidak meninggalkan kita. Ketika semua orang lari meninggalkan kita, mereka jijik terhadap kita, Tuhan Yesus tinggal di sana. Bahkan Tuhan Yesus datang mendekat kepada kita. Lalu kita berteriak, Yesus tolong kami, Yesus sembuhkanlah kami. Wah, kami berteriak-teriak memohon belas kasihan Yesus. Lalu Yesus bilang, sekarang kamu pergi ke rumah imam-imam di bait Allah. Perlihatkan dirimu ke sana dan agar kamu menjadi sembuh. Lalu tanpa pikir panjang, Papa dan teman-teman semuanya pergi dengan segera menuju ke bait Allah, menuju ke imam-imam, karena kami ingin dinyatakan sembuh agar bisa kembali lagi ke rumah kami. Tapi dalam perjalanan teman-teman Papa mulai merasa ragu, kita mau ke rumah imam. Imam kan waktu itu tugasnya untuk memeriksa kalau penyakit kita udah sembuh. Tapi kan kita masih sakit, masih kusta kita masih kita rasakan. Lihat kulit kita masih borok-borok seperti ini, tangan kita belum sembuh. Wah, lalu Papa ingatkan ke teman-teman, teman-teman, saya pernah dengar teman-teman cerita kalau Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Bahkan Tuhan Yesus bisa membangkitkan orang mati. Pasti Yesus juga berkuasa untuk menyembuhkan penyakit kusta kita. Iya ya, ya sudah kita lanjutkan perjalanan lagi. Kita percaya kalau Yesus pasti akan sembuhkan kita. Wah, lalu Papa dan teman-teman terus berjalan menuju ke rumah imam. Tapi belum sampai kita di rumah imam, Papa sangat kaget. Papa merasakan ada sesuatu yang terjadi pada tubuh Papa. Papa melihat, kok jari-jari tangan Papa yang tadinya putus-putus semuanya, nggak punya jari-jari tangan, kok muncul lagi? Wah, telinga Papa yang tadinya hilang, kok sekarang udah ada lagi? Hidung Papa juga udah ada lagi. Wah, ini pasti Yesus yang menyembuhkan. Lalu Papa lihat teman-teman Papa. Wah, mereka juga sama. Mereka senang. Mereka sampai bersuka cita. Sampai mereka lompat-lompat bahagia kegirangan mereka. Karena Yesus menyembuhkan sakit kami. Wah, mereka senang. Lalu mereka bilang, ayo teman-teman, kita segera pergi ke rumah imam. Kita perlihatkan diri kita kepada imam bahwa kita sudah sembuh. Loh, kok mereka mau ke rumah imam? Teman-teman, jangan ke rumah imam dulu. Kita harus kembali kepada Yesus. Kita harus berterima kasih dulu sama Yesus. Karena Yesus yang menyembuhkan penyakit kita, bukan imam teman-teman. Enggak. Kita harus liatin kita kepada imam, kita udah sembuh, jadi kita bisa kembali ke rumah kita, kembali ke keluarga kita. Aku sudah kangen sama anak dan istri, udah mau jalan-jalan sama mereka. Wah, pasti mereka seneng kalau lihat kami kembali ke rumah kami. Wah, enggak deh, berterima kasih sama Yesusnya nanti-nanti aja deh, jangan sekarang. Pokoknya aku mau pergi ke rumah imam untuk memperlihatkan kalau diriku udah sembuh. Wah, Papa sedih. Ternyata teman-teman Papa tidak mau berterima kasih sama Yesus. Akhirnya walaupun Papa sedih, Papa tetap kembali. Karena Papa sadar bahwa kesembuhan yang Papa terima itu asalnya daripada Tuhan Yesus. Makanya Papa berlari ke tempat Yesus sambil memuji Tuhan, menyanyikan pujian buat Tuhan. Karena Tuhan begitu baik. Penyakit Papa mustahil disembuhkan, tetapi Yesus memberikan kesembuhan. Wah, sesampainya di tempat Tuhan Yesus, Papa tersungkur, Papa berlutut di kaki Yesus. Papa menangis, bukan karena sedih, tapi Papa menangis bahagia. Papa ini adalah orang asing buat Yesus. Papa orang Samaria, bahkan di dalam hidup Papa seringkali Papa berbuat dosa.
berbuat salah, tapi Yesus mau mengasihi Papa, mau menyembuhkan sakit yang Papa derita. Ya Yesus, ampuni saya Tuhan. Saya ini orang yang berdosa. Saya dalam hidup saya sudah banyak melakukan kesalahan, saya sudah tidak taat kepada Tuhan, tapi Tuhan mau mengasihi saya, bahkan Tuhan mau menyembuhkan saya. Terima kasih Yesus, saya mau percaya kepada Yesus mulai sekarang. Saya mau menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Terima kasih Yesus. Lalu Tuhan Yesus berkata, loh, tadi bukannya 10 orang yang sakit kusta, kenapa cuma 1 yang kembali? Lalu Papa tertunduk lagi, Yesus maafkan saya, tadi saya sudah berusaha untuk memujuk teman-teman saya untuk datang kepada Yesus dan berterima kasih, tapi saya tidak berhasil Tuhan. Mereka tidak mau kembali, mereka lebih mementingkan untuk kembali langsung ke rumahnya karena mereka kangen dan keluarganya. Ampuni saya Tuhan. Lalu Tuhan berkata kepada Papa untuk bangkit berdiri. Dan Tuhan bilang kalau Tuhan sudah mengampuni Papa. Wah, Papa sangat senang sekali karena Papa sudah diampuni oleh Tuhan. Dan akhirnya Papa memutuskan untuk kembali ke rumah ini untuk tinggal bersama Didi dan Mamah lagi. Wah, Tuhan Yesus hebat ya Pak. Tuhan Yesus berkuasa menyembuhkan sakit Papa. Mulai sekarang, Didi juga mau percaya kepada Tuhan Yesus dan menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya Didi. Karena Tuhan Yesus sangat baik, Didi sangat kehilangan Papa waktu Papa sakit. Dan sekarang Tuhan Yesus sudah mengembalikan Papa buat Didi lagi. Didi gak mau kehilangan Papa lagi. Didi mau jadi anak yang lebih taat kepada Papa dan Mama. Dan Didi juga mau lebih setia lagi beribadah kepada Tuhan Yesus. Wah, Papa pasti seneng dengernya. Sepertinya Papa udah bangun. Ayo kita sama-sama ketemu Papa. Nah, demikianlah adik-adik. Akhirnya Didi merasa senang sekali karena papanya sudah pulang. Dan yang terlebih penting, akhirnya Didi memutuskan untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Karena dia sudah merasakan kebaikan Tuhan Yesus dalam dirinya. Nah, dari cerita Didi tadi kita bisa melihat, kita bisa belajar bahwa semua kebaikan yang kita rasakan, kesehatan, keluarga yang kita punya, mama, papa, kakak ataupun adik, itu semuanya adalah karena kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus itu sangat baik kepada kita. Tuhan menyatakan kebaikannya kepada kita dengan mati di kayu salib. Tuhan Yesus rela menyerahkan nyawanya mati di kayu salib karena cintanya kepada kita orang yang berdosa ini. Nah, kita harus membalas kebaikan Tuhan. Kita harus lebih cinta lagi kepada Tuhan. Kita yang dulunya nakal, kita gak boleh nakal lagi. Yang dulunya malas belajar, gak boleh malas belajar lagi. Harus lebih rajin lagi, harus lebih berprestasi untuk membalas kebaikan Tuhan. Yang tadinya gak nurut sama mama papa, harus lebih nurut lagi. Nah, yang tadinya bolong-bolong ke gerejanya, berdoanya, baca Alkitabnya, sekarang gak boleh bolong-bolong lagi. Kita harus lebih setia untuk membalas kebaikan Tuhan. Nah, sekarang Cimel mau ajak kita semua membaca satu ayat yang diambil dari Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin ya. Nah, sebelum kita mengakhiri kebaktian kita
kita mau menaikkan satu pujian bersama-sama. Aku mau ikut Tuhan, sebagai komitmen kita bahwa kita mau ikut Tuhan bukan karena ikut-ikutan, tetapi karena kasih Tuhan, karena cinta Tuhan kepada kita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama, bangkit berdiri ya adik-adik ya. Kita nyanyi lagu ini pakai gerakan ya. Aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Sekali lagi, aku mau ikut. Aku mau ikut, ku mau ikut Tuhanku. Bukan ikut-ikutan. Bukan karena papa, bukan karena mama, bukan pula karena adik dan kakak. Bukan karena terpaksa, bukan karena hadiah, tapi karena cinta Tuhan. Cinta, 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 cinta Tuhan. Ya, kita bersama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan rela mati bagi kami yang berdosa ini. Tuhan ampuni kami, biarlah kami belajar untuk mengasihi Tuhan dengan lebih lagi. Karena kami mau membalas kebaikan Tuhan. Kami berjanji Tuhan untuk merubah sedikit demi sedikit. Kami yang tadinya nakal, kami tidak mau nakal lagi. Kami yang sering melawan mama papa, kami tidak mau melawan mama papa lagi. Kami mau dengar dan taat kepada mama papa. Terlebih kami mau dengar dan taat apa kata Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami, biarlah kami terus ikut Tuhan dengan setia sampai kami besar nanti, sampai kami mati nanti. Terima kasih Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Ya, puji Tuhan, sampai bertemu lagi pada minggu depan. Gimana adik-adik, seneng gak dengarkan firman Tuhan? Pasti senang ya, kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, adik-adik, siapa di sini yang mau janji mau jadi muridnya Tuhan Yesus? Ci Yosepin juga berjanji ingin menjadi anak Tuhan Yesus yang setia. Cici Rosi juga sama, Cici Rosi mau menjadi muridnya Tuhan Yesus. Ya adik-adik, kita semua bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Tuhan Yesus Aku Berjanji. Tuhan Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut, mulai sekarang sampai selamanya.
Yesus, aku berjanji jadi murid-Mu yang setia, rajin berdoa, baca Alkitab, selalu bersaksi bagi-Mu. Akal iblis aku menolak, firman Tuhan aku menurut. Mulai sekarang sampai selamanya, tetap setia, pantang mundur. Ya, kita ikut Tuhan, tetap setia, pantang mundur. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan. Semua berdiri yang baik ya adik-adik, tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, terima kasih. terima kasih. Tuhan sudah memberkati ibadah sekolah minggu. Terima kasih. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau berjanji ikut Tuhan, menjadi muridnya Tuhan sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus, tolong kami agar kami bisa menjadi murid Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Bapa Terima Kasih. Bapa terima kasih, Bapa terima kasih, Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Hai.